Bacalah dengan nama Tuhanmu, la ilaha. Ini disebut oleh ulama-ulama dahulu sampai sekarang adalah ilmu thariqat. Saya yakin di sini banyak mendengarkan ilmu thariqat. Kalau diterangkan oleh para ulama, dia alergi, ketakutan. Thariq itu jalan, thariq itu metode. Kalau orang intelektual sekarang adalah ahli pendidikan tingkat atas, kurikulum. Bagaimana cara engkau untuk sampai pulang kepadaku? Dulu diturunkan rumu kepada segumpal daging, rumu kursi besi. Sekarang bagaimana kamu pulang kepada aku? Kata Allah yang punya, bisa nggak kita pulang? Kembali suci, kembali. Ilmunya adalah namanya thariqat. Amaliyahnya la ilaha illallah. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi, ayo sama-sama. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, adini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah, syukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir. Ini saringan ini. Akhir zaman di mana-mana sudah rontok, gempa bumi, banjir dan berbagai macam. Saringannya nanti titik ending kita terakhir, kapan pulang kita kemana, situasi kita bagaimana, itu. Mukadimah saya ikut dengan para ananda Jiali, Ketua NU Provinsi Lampung Tengah, Kiai Haji Jimat Sijik tidak di rumah sama istrinya, jadi boya bawa ke sini. Jimat ini Ketua NU Lampung, terus penasihat MUI juga maksud saya, mungkin. Tapi alhamdulillah dia tidak berat gelar. Jauh banyak sekali acara, tapi guru yang ngajak terbang ke sini ada sesuatu bisikan dari Guru Agung, saya harus terbang ke Batam ini. Alhamdulillah. Kiai Muklis, Kiai Imam, para wakil taklim, pengasabat, mudah-mudahan dengan kehadiran Buya di Batam ini bisa bergaining kembali. Kalau bahasa Inggrisnya bergaining, bergaya, bangkit, semangat untuk berdakwah, menyampaikan dakwah dulu. Alhamdulillah. Kiai Mahmud ananda saya, alhamdulillah sudah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka sama-sama ingin pulang bersama-sama, tapi sampai kepada Allah. Beliau ini kiai besar, ahli hikam, ahli tasawuf sudah, tapi kerendahan hatinya masih ingin bersama dengan aulia sultan ibni hada zaman. Saya Muhammad Abdul Ghawas Abdul Mazhur Al-Qadiri An-Naksabandi Al-Kamil Al-Mukamil Al-Muwafaq Al-Mutaqi Al-Qutub As-Samadani. Dia ingin bersama dengan aulia sultan. Siapa itu? Rajanya wali di zaman ini.
Jadi Habib Lupi beliau ke sana, para ulama 56 negara ke sana. Kita alhamdulillah di Indonesia, sehingga mudah kita tidak perlu puluhan juta nyebrang, malah wakil talkinnya ada di sini tapi pura-pura tidak tahu. Wakil talkinnya ada, pura-pura tidak tahu. Maka Allah mengirimkan saya lewat Karomah Guru untuk membangkitkan Batam bersama-sama. Mereka tidak mau menyebut aku ini diperintahkan oleh guruku seorang Aulia Sultani, rajanya wali di zaman ini, untuk mengajarkan ini kepada mereka, untuk menyampaikan ini kepada kalian. Berani, dia takut disebut tak ukur, dikukur, kok gitu, dikukur. Harus ada, selama ini mungkin harus ada lisan dari saudara-saudaranya yang dari Lampung. Alhamdulillah. Sini kepada semua para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh banser, tokoh pemerintah, semuanya mudah-mudahan bisa menggarisbawahi Buya Ikra Abdul Rauf sampai ke Batam. Semalam saya sudah perkenalan, tadi malam nama saya adalah Hendrik Sutis. Nah, saya orang Jerman asli. Orang Jerman, maka namanya Hendrik. Dan aneh, orang tua saya begitu saya lahir diserahkan ke orang Jerman, jadi kasih nama Hendrik. Jadi kalau Hendrik sekarang sholawatan orang kafir, tapi oleh guru disempurnakan, diberi nama Kiai Ikra Abdul Rauf. Surat Al-Alaq apa bu? Ikra bismi rabbika ladhiha. Kanjeng Nabi dalam keadaan kalau kasihan ketakutan, Anna dikori Jibril Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anna dikori Jibril Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, la ilaha illallah. Ini disebut oleh ulama-ulama dahulu sampai sekarang adalah ilmu thariqat. Saya yakin di sini banyak mendengarkan ilmu thariqat. Kalau diterangkan oleh para ulama, dia alergi, ketakutan. Thariq itu jalan, thariq itu metode. Kalau orang intelektual sekarang adalah ahli pendidikan tingkat atas, kurikulum. Bagaimana cara engkau untuk sampai pulang kepadaku? Dulu diturunkan rumu kepada segumpal daging, rumu kursi. Sekarang bagaimana kamu pulang kepada aku? Kata Allah yang punya, bisa nggak kita pulang? Kembali suci, kembali ilmunya adalah namanya thariqat. Amaliyahnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kalian ingin sampai pulang kepadaku, romo tidak gentayangan kemana-mana, harus bersama dengan kalimat la ilaha illallah. Anggota dewan itu dalam sholatnya bersama dengan ini dan bersama dengan satu kalimat yang pertama yang ditanamkan dalam qalbi, sehingga kita terjaga dari godaan-godaan iblis, tidak terganggu oleh bisikan-bisikan iblis. Bagaimana ibu kita, ayah bunda kita yang dahulu tergoda oleh iblis, sehingga oleh Allah diturunkan dulu dari surganya. Itu kehendak Allah supaya umat
memperhatikan kejadian-kejadian untuk menjadi pendidikan kita. Tidak semua para ulama boleh tanya Kiai Ma'ruf. Belum tentu di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha. Apalagi kalau kiai sedikit-sedikit jual dirinya untuk politik, susah. Tokoh-tokoh yang banyak membohongin dirinya susah. Dia jual predikatnya seorang kiai sana dan sini, sana dan sini, susah. Kenapa? Sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya rasakan. Jadi kita pulang harus bersama la ilaha illallah. Pertama pulang kepada Allah untuk mencapai mahabbah dari Allah. Surat Ibrahim sudah diterangkan afdalu maqaltu ana afdalu zikri fa'lam ana huda ilaha. Tidak ada yang utama kecuali ini yang akan membawa pulang kita kepada Allah. Kenapa? Selalu ingat kepada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalbimu dengan satelit bersambung. Pada saat ini mengucapkan jasadnya ayat-ayat suci Al-Quran, hukum wajib dan sunnahnya di dalam sunnah salat, tapi qalbimu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham bu? Paham? Ingin pulang sampai kepada Allah? Ingin? Bodoh. Setiap sholat jangan bergerak kemana-mana, duduk di tempat sholat, zikirkan kalimat ini, la ilaha 165, jangan kurang. Tidak akan ini diambil dengan baik. Kalau tidak bertemukan dengan seorang guru mursyid, karena kalimat ini bukan kalimat mahabbah saja. Abdallu maqaltu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tidak ada yang utama, tidak ada yang agung, dan tidak ada yang melebihi kalimat ini kecuali yang aku ucapkan dan diucapkan oleh Nabi sebelumku. Islam itu dari Adam. Tidak ada yang lebih. Dengan kalimat ini kebahagiaanmu akan sampai ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak akan mendapat penderitaan di alam kubur. Sudah pernah dengar berita dari salah satu ulama atau beberapa ulama, penderitaan alam kubur sehari semalam sama dengan hidup di bumi 1000 tahun. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana kita cara tobat? Saya bertanya, bagaimana cara tobat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang bicara bekas preman loh. Kerja saya dulu baku hantam. Kalau tidak dibacok orang, saya membacok orang. Kalau tidak dipukul botol orang, saya dipukul botol orang. Bagaimana saya untuk bertobat? Dibimbing oleh Allah, dipertemukan dengan majelis kecil ahli la ilaha illallah. Para kiai juga mencari Kiai Rahmat ini. Kiai Rahmat ini, jimat ini, santrinya ratusan. Pondok pesantrennya tingkat 4. Kadang-kadang saya ngelamun kalau kesan, Masya Allah ini kerajaan Nabi Sulaiman dulu mungkin di zaman dongeng. Dia mencari petunjuk, tetap mencari. Bagaimana saya ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan dengan wakil mursyid adalah Dr. Randas Rusdi Al-Wahabi, seorang dosen dari UIN Jakarta. Yang kedua, dengan bimbingan Allah disegerakan beliau dipertemukan dengan saya bersama kepada guru aku. Alhamdulillah.
langsung derajatnya dinaikkan. Berkah apa? Berkah keistiqomahannya, tidak panjang lebar, tidak menunggu lama. Kalau nggak salah 3 bulan diangkat badal mursyid, wakil talqin. Walaupun di sini ada 1000 kiai, tidak bisa kalau dia bukan mursyid dan badal mursyid untuk menanamkan kalimat ini di dalam kalbi kita. Hukumnya haram. Alhamdulillah di sini sudah ada 2, tapi mungkin mudah-mudahan di sana. Ya, mudah-mudahan. Makanya saya pesan kepada Ananda saya Kiai Mahfud, tolong dampingi saudara-saudara saya. Saya bilang tadi. Dan mudah-mudahan saya diberikan umur panjang dan waktu-waktu yang ditetapkan oleh Guru Agung saya, oleh Allah, dan dengan ridho Guru Agung saya bisa kesini. Sudah janji minimal 4 bulan sekali. Ya, ada yang bertanya, Bu, ini saya bertanya, demi Allah yang terjadi. Abah, saya ini dulu adalah pecandu, saya supir, kerjaan saya zina, ekonomi saya bagus semua, saya tidak pernah mengingat Allah apalagi sholat, tidak bisa. Wong Jawa saya datang ke sini, saya mau talqin. Bagaimana cara talqin itu? Kan orang yang tahu talqin itu orang yang mati ditalqin oleh kiai di atas kuburan. Sebetulnya kiai itu bukan menalkin yang mati, menalkin kita yang hidup. Hanya kiainya selalu membaca alat mundur. Banyak orang yang nggak ngerti. Buya Ikhlas sendiri nggak ngerti, karena saya bukan dari pondok, nggak tahu kiai bicara apa itu, kan begitu. Maka Guru Agung kita mendidik murid-muridnya dan kelas-kelasnya yang mana. Kalau tidak pernah mondok dikasih kitab gondrong yang sudah ada fathah harokah dan ada artinya. Yang ahli-ahli dari pondok pesantren kitabnya yang tajam-tajam, lancip-lancip, gundul, tidak ada kasrah, tidak ada apa-apa. Diberi kebijaksanaan supaya dakwah di akhir zaman ini sampai kepada masyarakat, kepada umat, supaya umat tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti saya kalau meninggal dalam keadaan baik, sholat aja sebulan sekali. Yang paling hebat tuh sholatnya setahun sekali, setahun 2 kali mungkin. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau lagi banyak duit sholatnya ngebut. Begitu susah baru lupa lagi sholat. Kebalik lagi banyak sekarang, lagi susah sholatnya gampang, sudah mendapat rezeki sedikit lebih sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat kita yang lupa kepada Allah alias goplah. Maka zikir ini adalah pintu goplah kepada Allah. Goplah itu lupa. Bagaimana orang itu ingin dekat kepada Allah? Dia harus taubat dulu. Maka kalimat ini adalah kalimat taubatan nasuha. Summa qala Allah ja'ala la ilaha illallah bi qalbil ardi dunuba ghafarallahu dzalik. Di mana kita pulang kepada Allah dengan ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seandainya mempunyai dosa sebesar bumi seisinya, bumi itu kan ada laut, ada gunung, ada makhluk, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tukang judi, si tukang zina, si pemabuk itu setelah ditalkin 1 minggu, Bu, meninggal dengan baik di rumah sakit. Setelah talkin kena stroke.
dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lirik, tangannya langsung disusun sendiri mayat ini, bibirnya tertutup sendiri. Alhamdulillah. Pernah ini saya tanyakan kepada pengusaha Abah, bagaimana Bang seperti ini? Jangankan seperti itu, sekarang si penjahat itu sudah mengambil haknya kalimat la ilaha illallah, keluar dari pondokmu ke tumbur mobil, dia pasti diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka ini intisari ini. Sebelum pulang saya akan besok terbang ke Palembang, Manakib bisa. Kalau Buya itu terkenalnya di Lampung Kiai Preman. Masih ada yang nyebut Buya Ikro, tapi masih ada yang nyebut wah sekarang A. Hendrik jadi Kiai atau A. Kakak. Kalau orang Lampung lain woi lah, iya aja. Kakakku sekarang jadi Kiai. Gitu. Makanya orang-orang yang hari ini, malam hari ini diberikan kesempatan dengan kami semua, ya, mudah-mudahan endingnya terakhir kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalimat la ilaha illallah. Mau ditalkin? Mau? Ibu-ibu siap ditalkin? Yang nggak siap ditalkin keluar, karena wajib ngamalkan. Tak ada yang mau keluar? Nggak ada. Berarti semua ingin jadi ahli surga. Bapak-bapak mau bersama-sama saya kembali ke tempat asal? Jangan ditinggalkan dari detik ini, karena ini kalimat kunci kita pulang. Dulu kita berangkat dari alam laut, diturunkan oleh Allah, kembalinya harus ke tempat aslinya. Jangan pulang ke neraka jahanam. Kalimat ini adalah anti alam kubur. Laisa ala la ilaha illallah wa satum bi kuburihim wa la fi nusurihim, sabda Kanjeng Nabi. Dia tidak akan mendapat penderitaan alam kubur, dan api neraka jahanam diharamkan oleh Allah menjilat ahli la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah lisan dakhala jannah. Di mana kita mengucapkan kalimat itu dengan akhir hayat, dengan bersama kalimat itu tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini Bu yang akan membimbing kita kepada kepada Allah. Dari detik ini perhatikan, setelah nanti ditalkin kalian merapat ke Kiai Muslim, Muklis, ya, Muklis. Banyak yang sudah punya nomor HP Buya ya, bisa suatu saat mungkin kangen Buya minta petunjuknya boleh. Tapi semua diarahkan ke Kiai Muklis supaya pengamalannya benar seperti Palembang, Lampung, ya, Tanjung Karang, seluruh dunia. Sombong Buya 56 negara pasang bendera di pondok guru kita, karena dia oleh Sultan disongsong oleh seluruh negara yang berguru kepadanya. Ingat, gurumu adalah Aulia Sultan. Ya, tidak segampang itu kita dipertemukan dengan guru-guru yang mempertanggungjawabkan ruh sampai kepada Allah. Ya, yang akan menalkin kalian adalah hakikatnya adalah pemirsa. Saya Muhammad Abdul Qawas Masrulkan dari anak Sabani Al-Kamil Mukamil, ahli silsilah sampai Kanjeng Nabi yang ke-38. Ya, ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di luar yang talqin diperhatikan,
Buya akan membimbing yang keluar. Hadapkan aja wajahmu ke sini, yang ada yang membelakangi kiblat. Hadapkan ke kiblat. Suara Buya didengarkan dengan benar. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah.